Halo teman-teman, kembali lagi bersama Philip Irzagi. Kali ini saya akan kembali membahas ulas alur cipta film, di mana film yang akan kita bahas kali ini adalah film bergenre horor supernatural yang dirilis pada tahun 2013 dengan judul Carrie. Di film ini bercerita tentang seorang gadis pemalu dan pendiam, namun secara tiba-tiba dirinya bisa mengeluarkan kekuatan telekinesis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Margaret White. Margaret adalah seorang wanita yang sangat taat pada ajaran agama. Margaret memiliki seorang suami, namun pada film ini tidak dijelaskan mengenai suami Margaret. Hal ini terlihat di jari manisnya terdapat cincin yang dapat disimpulkan bahwa Margaret telah menikah sebelumnya. Pada jauh-jauh hari sebelumnya, Margaret serta suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga pada akhirnya Margaret hamil. Namun anehnya, Margaret mengira perutnya buncit disebabkan penyakit kanker. Suatu hari dia melahirkan seorang bayi perempuan. Namun Margaret menganggap bayi itu sebagai kutukan karena dosanya yang telah diperbuat. Mungkin dosa yang dimaksud adalah berhubungan badan. Margaret berniat membunuh bayinya yang baru saja dilahirkan. Namun karena dia merasa kasihan, dia pun mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Suatu hari ketika anak Margaret yang bernama Carrie telah berusia kurang lebih 8 tahun, Carrie tidak sengaja melihat tetangganya tanpa mengenakan pakaian. Tak lama setelah itu, Margaret langsung datang untuk membawa Carrie masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk, Margaret berkata bahwa wanita yang memperlihatkan payudaranya adalah sebuah dosa besar. Setelah beberapa menit, tiba-tiba muncul hujan es yang hanya mengenai rumah mereka. Margaret percaya bahwa itu pertanda bagi Tuhan untuk menjauhi mereka. Bertahun-tahun kemudian, bayi itu telah tumbuh menjadi remaja cantik bernama Carrie White. Carrie adalah gadis yang polos, pemalu, dan kurang pede jika bertemu orang. Karena sikapnya itulah dia sering dijadikan bahan bulian anak-anak di sekolahnya. Suatu hari setelah selesai berolahraga, ia pun hendak mandi di toilet sekolah. Saat mandi, Carrie terkejut karena melihat darah di tangannya. Ia pun langsung berteriak histeris dan mengira dirinya akan mati kehabisan darah. Padahal yang sebenarnya terjadi, dia hanya mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Margaret tidak pernah mengajarkan seks edukasi kepada Carrie. Kemudian ia meminta tolong pada teman-temannya, namun dia malah dibully habis-habisan oleh mereka. Mereka lalu melemparkan pembalut ke arah Carrie. Tidak hanya itu saja, salah satu teman sekelasnya yang bernama Chris merekam kejadian pembulian tersebut. Tak lama kemudian, guru olahraganya yang bernama Burita Desjardins langsung datang untuk membantu Carrie. Setelah kejadian itu, ibu Carrie datang ke sekolah untuk menjemput Carrie. Sesampainya di rumah, Margaret memukul kepalanya ke tembok karena Carrie telah berbuat dosa. Kemudian Margaret memberitahukan bahwa menstruasi merupakan sebuah dosa seksual. Margaret juga melarang Carrie mandi bersama orang lain. Carrie pun menolak larangan ibunya karena itu sudah menjadi aturan dari sekolahnya. Karena kesal, Margaret memukul wajah Carrie dan mengurung Carrie di ruangan doa. Carrie pun terus berontak agar dirinya bisa keluar. Tiba-tiba saja Carrie bisa meretakkan pintu yang ada di hadapannya. Sementara itu, Chris yang telah merekam kejadian pembulian itu dengan sengaja menyebarkan video Carrie ke dalam YouTube. Keesokan harinya, Chris dan teman-temannya yang telah membuli Carrie dihukum oleh Burita. Mereka semua dihukum berlari di lapangan sekolah tiap pagi selama seminggu. Dan jika mereka berhenti berlari, mereka tidak akan diizinkan mengikuti prom night. Chris yang mendengar hal itu langsung merasa kesal, kemudian dia pun berhenti berlari dan menentang Ibu Rita. Chris mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Ibu Rita pun langsung memutuskan untuk mencegah dan tidak mengizinkan Chris mengikuti prom night. Chris merasa kesal dan pergi meninggalkan teman-temannya yang sedang dihukum di lapangan. Dia berjanji akan balas dendam kepada Carrie. Keesokan harinya, Carrie pergi ke sekolah. Semua orang di sana melihat dan membicarakan tentang dirinya. Mendengar hal tersebut, Carrie pun marah dan bergegas untuk pergi ke kamar mandi. Di sana dirinya terkejut karena bisa memecahkan cermin hanya dengan sekali tatapan. Awalnya dia merasa bingung kenapa cermin itu bisa pecah. Ia pun dengan iseng mencoba menggerakkan serpihan cermin itu, dan ternyata benar-benar berhasil. Carrie pun mulai menyadari bahwa ia memiliki kemampuan telekinesis dan mulai mempelajari kemampuannya itu. Telekinesis adalah sebuah kemampuan menggerakkan benda atau makhluk hidup tanpa menyentuhnya. Setelah pelajaran selesai, Chris membawa ayahnya untuk melaporkan Burita karena telah menghukumnya. Chris meminta kepala sekolah agar membiarkan Chris mengikuti prom night. Awalnya ayahnya membela Chris, namun Burita mengatakan jika terdapat bukti bahwa Chris merekam semua kejadian itu. Burita meminta ayah Chris untuk mengecek HP anaknya. Namun Chris pun menolak dan langsung pergi dari sana. Malam harinya, saat hendak tidur, Carrie kembali melatih kemampuan telekinesisnya dengan cara mengangkat banyak buku serta mengangkat kasurnya. Ibunya yang ada di lantai bawah merasa ada sesuatu yang aneh dari dalam kamar Carrie. Margaret pun segera mengecek kamar Carrie. Namun Carrie berpura-pura tertidur.
Keesokan harinya, Sue yang masih merasa bersalah pada Carrie memikirkan rencana untuk menyuruh pacarnya pergi ke prom night bersama dengan Carrie. Tommy pun menolak permintaan dari Sue karena ia ingin pergi ke prom night bersama dengan Sue. Namun Sue terus memaksa Tommy hingga pada akhirnya Tommy menuruti permintaan Sue. Tommy pun segera menemui Carrie untuk mengajaknya ke prom night. Namun Carrie langsung menolak ajakan tersebut karena ia berpikir dirinya akan ditipu lagi. Tak lama setelah itu, Carrie pergi meninggalkan Tommy karena Carrie anak yang sangat polos. Dia sampai menangis karena dirinya diajak ke prom night oleh Tommy. Burita yang tidak sengaja melihat Carrie menangis, ia pun mulai menenangkan Carrie. Di situ Carrie curhat kepada Burita mengenai ajakan Tommy. Setelah mendengar curhatan Carrie, Burita pergi menemui Sue dan Tommy. Burita bertanya apakah Tommy serius mengajak Carrie ke prom night atau hanya main-main saja. Lalu Tommy menjawab bahwa ia serius mengajak Carrie ke prom night, tapi Carrie telah menolak ajakan Tommy. Sue kembali memaksa Tommy untuk mengajak Carrie agar dia mau pergi ke prom night. Di sini Burita benar-benar melakukan tugasnya sebagai guru. Dia sangat perhatian pada Carrie yang selalu dijadikan bahan bulian di sekolah. Saat Carrie pulang ke rumah, dia melihat Tommy sudah berada di depan rumahnya. Ternyata Tommy kembali mengajak Carrie untuk pergi ke prom night bersamanya. Carrie pun kaget dan takut jika ibunya melihat Tommy berada di depan rumahnya. Ia pun terpaksa menerima ajakan Tommy agar Tommy bisa segera pergi dari rumahnya. Sebenarnya Carrie sangat senang bisa mengikuti prom night bersama dengan Tommy. Tapi ibunya selalu saja melarangnya. Ia pun mulai mempersiapkan kebutuhannya. Karena Carrie tidak mempunyai uang yang cukup, dia hanya membeli kain dan membuat gaunnya sendiri. Carrie pun memberitahu ibunya bahwa dia akan pergi ke prom night bersama dengan Tommy. Hal itu tentu saja membuat Margaret langsung melarang Carrie pergi ke sana. Sebenarnya, Carrie sangat ingin menjadi gadis yang normal, tetapi ibunya yang terlalu fanatik dengan agama membuat Carrie kehilangan kebebasan di masa remajanya. Carrie pun meyakinkan Margaret bahwa Tommy adalah anak yang baik. Margaret pun terus berkata bahwa semua lelaki itu berbahaya. Mungkin ini juga salah satu alasan mengapa si bapaknya Carrie pergi dari rumah dan meninggalkan mereka berdua. Karena muak dengan perkataan ibunya, Carrie pun mengeluarkan kemampuan telekinesisnya. Margaret yang melihat hal itu langsung ketakutan dan menganggap Carrie telah dikuasai oleh iblis. Carrie pun membantah hal tersebut. Mungkin kemampuannya ini diwariskan dari ayahnya. Lalu di sini ada hal yang unik, di mana Margaret berkata bahwa ayah Carrie telah memberikan penyakit kanker pada perutnya. Dan ternyata kanker yang dimaksud Margaret merupakan bayi yang telah dilahirkan di awal cerita tadi. Jadi selama 9 bulan mengandung, Margaret mengira bahwa dirinya mengidap penyakit kanker. Di situ Carrie bersikeras akan pergi ke prom night, meskipun ibunya sudah melarangnya. Di sisi lain, Chris dan pacarnya yang bernama Billy memiliki rencana busuk untuk balas dendam kepada Carrie, di mana mereka akan pergi ke peternakan untuk membunuh seekor babi agar bisa diambil darahnya, yang nantinya darah tersebut digunakan untuk mempermalukan Carrie. Carrie pun mulai bersiap-siap untuk mengikuti prom bersama dengan Tommy. Dia terlihat sangat cantik karena memakai gaun pink yang telah dibuatnya sendiri. Margaret pun datang dan kembali melarang Carrie untuk pergi ke prom night tersebut. Sebenarnya Margaret ini sangat sayang pada Carrie, tetapi kekhawatirannya itu membuat Carrie tidak bisa menikmati masa mudanya, walau hanya sebentar saja. Karena Margaret terus berbicara, Carrie pun langsung mengurung Margaret di ruang doa, menggunakan kemampuan telekinesisnya. Carrie pergi bersama Tommy ke prom night. Ia terlihat sangat berbeda dari penampilannya yang biasa. Sampai-sampai Tommy juga terkesima dengan kecantikan Carrie. Mereka pun menikmati acara prom tersebut, kemudian Tommy mengajak Carrie untuk berdansa bersama. Awalnya Carrie menolak ajakan Tommy, namun Tommy terus memaksa Carrie agar mau berdansa dengan dirinya. Tak lama setelah itu, tibalah pemilihan Raja dan Ratu Prom Night. Chris yang sudah bersekongkol dengan teman-temannya untuk membuat Tommy dan Carrie menjadi Raja dan Ratu Prom tersebut. Sebelum itu, Chris memberitahu tentang rencana balas dendamnya kepada Sue. Sue yang mengetahui rencana Chris pun langsung pergi ke Prom Night untuk mengingatkan Carrie dan juga Tommy tentang rencana balas dendam Chris. Namun hal itu gagal karena Burita langsung mengusirnya. Tak lama kemudian, akhirnya Tommy dan Carrie terpilih menjadi Raja dan Ratu Prom Night. Mereka berdua pun segera pergi ke atas panggung dan tepat di atas Carrie, Chris menumpahkan darah babi. Kemudian, teman Chris yang bernama Nikki memutarkan video saat Carrie mengalami menstruasi. Mereka yang datang pada prom tersebut langsung menertawai Carrie. Chris yang telah berhasil membalas dendamnya langsung kabur dari tempat tersebut. Carrie pun sangat kaget dengan apa yang terjadi. Lalu ember yang digunakan sebagai wadah darah tadi terjatuh tepat mengenai kepala Tommy, hingga Tommy meninggal di tempat. Carrie yang sudah merasa muak dengan tawaan dan hinaan dari orang-orang itu akhirnya membuat Carrie mengerahkan kemampuan telekinesisnya dan langsung membunuh semua orang yang telah menertawai dan membulinya. Hingga pada akhirnya gedung sekolah mengalami kebakaran hebat. Ada beberapa orang yang selamat dan ada juga yang meninggal di tempat. Carrie pun segera keluar dari gedung sekolah untuk mengejar Chris dan Billy. Billy kemudian ingin menabrak Carrie, namun hal itu ternyata sia-sia. Carrie dengan mudahnya menghentikan mobilnya sehingga membuat Billy tewas seketika. Chris sekali lagi mencoba untuk menabrak Carrie, namun usahanya sia-sia.
Malahan mobil yang dikendarainya menabrak pom bensin yang membuat mobilnya meledak dan terbakar. Carrie pun pulang ke rumahnya dan dia menyesali perbuatannya pada sang ibu. Carrie pun meminta maaf kepada Margaret, setelah itu mereka berpelukan. Namun ternyata Margaret membawa pisau untuk membunuh Carrie. Carrie yang berusaha melawan secara tidak sengaja membunuh ibunya sendiri. Carrie pun merasa bersedih dan menyesal telah membunuh ibunya. Tak lama setelah itu, Sue datang dan meminta maaf kepada Carrie. Karena penyesalan telah membunuh ibunya, Carrie pun memutuskan untuk bunuh diri. Tanpa disadari, Carrie mendengar detak jantung yang berada di perut Sue, dan Carrie berkata bahwa Sue sedang hamil. Carrie pun mengeluarkan Sue dari rumahnya menggunakan kemampuan telekinesisnya. Tak lama kemudian, rumah Carrie hancur seketika. Sue yang menjadi saksi kejadian mengerikan itu dibawa ke pengadilan untuk bersaksi tentang tragedi mengenaskan yang terjadi di sekolahnya. Setelah dari pengadilan, Sue pergi ke makam Carrie untuk menempatkan mawar putih di dekat kuburannya. Dan ketika Sue pergi, batu nisan Carrie menjadi retak dan terdengar jeritan keras dari Carrie. Setelah kematian teman-teman terdekatnya dan juga Tommy, Sue menjadi stres di masa kehamilannya dan cerita pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Carrie. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, klik tombol like dan juga share ke sosmed yang kalian punya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya.